Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya menyampaikan selamat Dies Natalis yang ke-15 kepada keluarga besar Universitas Bangka Belitung. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin kontributif, dan semakin unggul dalam membangun peradaban. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tahu dibandingkan dengan universitas-universitas lain, usia 15 tahun adalah usia yang relatif muda. Di Indonesia ada perguruan tinggi yang usianya di atas 150 tahun. Ada juga yang mendekati 100 tahun. Nah ini Universitas Bangka Belitung baru berusia 15 tahun. Mohon maaf kalau saya sampaikan dalam bahasa ejekan. Pasti ada orang yang mengatakan UBB ini ya anak kemarin sore begitulah ya. Atau mungkin ada juga ejekan yang lebih tidak sopan gitu. Ini anak ingusan. 15 tahun tuh masih anak ingusan lah begitu. Tapi saya ingin tegaskan di sini. Jangan remehkan yang diejek sebagai anak kemarin sore. Jangan remehkan siapa yang diejek sebagai anak ingusan itu. Karena yang diejek sebagai anak kemarin sore inilah yang saat ini justru mampu merebut dunia. Sekarang banyak sekali pendatang-pendatang baru yang mendobrak dunia dengan cara-cara baru, dengan strategi baru yang tidak terbayangkan sebelumnya dan yang tidak terbayangkan oleh pelaku yang lama gitu. Jadi di era yang penuh perubahan ini, di era disrupsi sekarang ini, justru yang tampil sebagai pemenang di panggung dunia adalah para pendatang baru. Mereka tidak saja menantang raksasa-raksasa lama, raksasa-raksasa besar. Bahkan mereka bisa mengambrukkan raksasa besar, bisa membalikkan keadaan. Taruh kata kalau kita kenal di dalam dunia korporasi teknologi misalnya, ada Mark Zuckerberg yang membuat Facebook di saat usianya baru 19 tahun dan sekarang menjadi perusahaan yang mega besar, mega perusahaan yang mega raksasa lah ya. Ada Evan Spiegel, pendiri Snapchat, yang waktu mendirikan perusahaan itu dia berusia 23 tahun. Ada David Karp, pendiri Tumblr, yang mendirikan perusahaan pada usia 20 tahun. Jadi jangan remehkan anak-anak muda, jangan remehkan para pendatang baru, jangan remehkan institusi yang usianya 15 tahun, karena dia bisa menjadi pendobrak dunia. Di dalam negeri, kita kenal ada William Tanuwijaya yang mendirikan Tokopedia pada saat berusia 28 tahun. Mas Nadiem Makarim, Mendikbud kita, mendirikan Gojek pada waktu usianya 27 tahun. Ahmad Zaki, Mas Zaki, mendirikan Bukalapak pada usia 24 tahun. Ferry Unardi mendirikan Traveloka dalam usia 23 tahun. Ruang Guru misalnya didirikan oleh Belva dalam usia 24 tahun dan oleh Iman, partnernya, dalam usia 23 tahun. Jadi saya ingin menunjukkan para pendatang baru yang tiba-tiba masuk dalam arena besar, masuk menjadi raksasa dalam waktu yang sangat singkat. Nanti saya akan sampaikan apa resep mereka. Saya tambahkan juga misalnya di dalam dunia otomotif. Kita tentu tahu Elon Musk yang di usia 32 tahun mendirikan Tesla. Saat ini Tesla baru berusia 18 tahun. Nggak jauh-jauh banget daripada dibanding UBB. Jadi Tesla baru berusia 18 tahun. Tetapi kehadirannya telah mengobrak-abrik lanskap dunia otomotif dunia. Valuasinya sudah terbesar saat ini, baru saja mengalahkan Toyota. Siapa yang dia kalahkan? Bapak Ibu pasti tahu, ada mobil Ford yang usianya sudah 117 tahun. Sekarang tunggang langgang, dikalahkan oleh Tesla. Bahkan Toyota yang sudah 84 tahun, valuasinya juga kalah dengan Tesla saat ini.
Jadi mereka yang berusia muda, mereka yang pendatang baru, justru sangat diuntungkan di era disrupsi sekarang ini. UBB yang pendatang baru justru sangat diuntungkan ya di era disrupsi sekarang ini, kalau memang mau mendisrupsi diri dan melakukan banyak hal dengan disruptif. Pendatang baru dengan mudah bisa mengalahkan yang sudah lama berpengalaman, karena pengalaman yang panjang dalam zaman sebelumnya sudah nggak relevan dengan zaman yang baru. Dan oleh karena itu seringkali pengalaman yang panjang justru menjadi beban untuk melakukan lompatan-lompatan besar. Jadi beruntunglah yang baru, pendatang baru, dan belum punya banyak pengalaman yang mendarah daging. Mereka yang muncul sebagai generasi muda yang belum berpengalaman, itulah yang kemudian tidak mempunyai beban dengan cara lama, tidak terlalu terbebani dengan pengetahuan lama, tidak terlalu terbebani dengan tradisi-tradisi kerja yang lama, tidak terlalu terbebani harus analog semuanya begitu. Justru pendatang baru dengan cara inovatif, dengan cara disruptif, mendobrak kemapanan dan mencari smart shortcut, cara yang lebih pendek, ya, cara yang lebih cepat, cara yang lebih efektif. Itulah yang membuat pendatang baru kemudian memenangkan kompetisi, bahkan dengan mudah memenangkan kompetisi, melakukan disrupsi. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, Pak Rektor dan kawan-kawan di Universitas Bangka Belitung, bersyukurlah UBB yang baru berusia 15 tahun. Usia muda itu penuh berkah. Usia muda itu memberikan banyak peluang. Usia muda itu memberikan banyak kekuatan. Mungkin saja, saya harap tidak, mungkin saja UBB merasa kecil dibandingkan dengan raksasa-raksasa universitas besar yang lainnya. Tetapi yang kecil, yang muda, bukan berarti yang tertinggal. Kalau Bapak Ibu masih ingat, dalam teori pembangunan internasional ada istilah less developed countries, ada istilah developing countries. Jadi ibaratnya dalam bahasa standar teori pembangunan internasional itu UBB ini semacam less developed university atau developing university. Tapi saya sarankan Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan terminologi lain. Kami latecomer university, kami newcomer university. Kami adalah pendatang baru. Datangnya belakangan, tapi sampai tujuannya bisa duluan. Asalkan dilakukan dengan cara-cara inovatif dan dengan smart shortcut yang cerdik. Itulah strategi dasar utama sebagai pendatang baru yang nantinya bisa menyalip yang sudah lama. Jangan ikuti rel dari pemain lama yang cenderung berbelok dan berbelit-belit. Ambil cara baru, shortcut, yang very smart. Itulah dengan cara itu. Kalau Bapak Ibu sebagai pendatang baru mengikuti rel yang sudah mapan, tidak akan pernah mendahului. Tidak akan pernah mendahului. Mereka yang sudah duluan berangkat akan sampai tujuan lebih dulu. Kalau Bapak Ibu menggunakan rel yang sama. Nah, tapi kalau Bapak Ibu menggunakan rel yang baru dengan cara yang baru, dengan disrupsi, maka smart shortcut akan membuat Bapak Ibu bisa sampai tujuan lebih cepat. Bapak Ibu yang saya hormati, memang tidak ada resep tunggal yang membuat pendatang baru ini menjadi sukses, yang mampu mendahului mereka yang sudah mapan, sudah duluan. Tapi tentu saja ada beberapa kata kunci yang bisa dijadikan rujukan. Pertama, harus goal oriented, berorientasi tujuan. Sebagai misal saja, apa sih tujuan pendidikan? Tujuan pendidikan itu membuat anak didik yang Pancasilais, yang berakhlak mulia, yang cakap, yang kompetitif, mampu masuk ke pasar kerja, mampu meng-create pasar kerja bahkan, dan memberikan kontribusi signifikan untuk kemanusiaan dan kemajuan bangsa. Ya, bagaimana mencetak orang seperti itu? Bagaimana mendidik seperti itu? Tugas dosen adalah sebagai pendidik. Saya sering mengatakan tugas dosen itu pendidik, bukan pengajar. Kalau mahasiswa bisa pintar dengan cara diajari, ya itu nggak apa-apa.
Tetapi kalau mengajari justru mengambil waktunya mahasiswa untuk bisa, yang tadinya bisa belajar kepada siapa saja hanya belajar kepada dosennya, ya itu namanya justru mengganggu mahasiswa untuk bisa menjadi orang terdidik. Saya ingin katakan bahwa sebetulnya mahasiswa punya kesempatan untuk belajar kepada siapa saja, untuk belajar tentang apa saja dengan cara yang lebih cepat. Jadi kalau dia bisa pinter sendirian, ya kita kasih nilai saja, kenapa tidak? Gitu. Karena goal oriented, tugasnya mahasiswa adalah bukan mengikuti kuliah dengan rajin semata-mata, tapi yang lebih utama adalah dia menjadi pintar, dia menjadi cerdas, belajar kepada siapa saja. Jadi KPI dosen tentu saja juga harus berubah. KPI dosen bukan semata-mata duduk di dalam kelas berbicara 150 menit, kalau itu 3 SKS nggak pernah bolos, dan seterusnya 14 kali dalam satu semester misalnya begitu. Apakah sekedar itu KPI dosen? KPI dosen mestinya adalah bahwa dia telah mampu membuat mahasiswanya menjadi pintar. Mungkin tidak belajar kepada dosennya, mungkin bisa belajar kepada siapa saja. Jadi karena kepintaran ada di mana-mana dan sekarang mudah sekali mengakses kepintaran itu. Jadi satu, kita harus goal oriented. Yang kedua, kita harus smart shortcut. Cari cara baru yang lebih pendek, lebih efektif, lebih efisien. Pastinya ini memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, teknologi, saya sering mengatakan iptek itu bukan hanya untuk dijadikan objek studi. Dalam dunia pendidikan, iptek itu harus digunakan. Gitu. Misalnya sebagai satu contoh lah, kalau di kementerian saya itu ada diklat tentang e-government. Saya sering katakan, jangan sampai ngajari e-gov, diri sendiri tidak e-gov gitu. Justru kita harus e-gov, membuat peserta didik bereksperience dengan e-gov itu dan membuat mereka bukan hanya punya pengetahuan tentang e-gov, tapi punya pengalaman tentang e-gov, punya karakter digital. Bukan hanya memanfaatkan iptek, inovasi menjadi penting, kata kunci menjadi penting. Tidak boleh hanya rutinitas. Jangan terjebak. Saya sering mengatakan, kalau di kantor saya sering mengatakan, jangan seperti hamster yang kejebak dalam hamster wheel. Kelihatannya sudah kerja keras luar biasa, keringat luar biasa, sampai lapar nggak karu-karuan. Tetapi kemudian ketika berhenti lari, ternyata masih di tempat saja. Jangan sampai wasting energy dalam hamster wheel. Cara baru ini harus diciptakan. Saya sering mengatakan, birokrat itu banyak sekali yang pintar, tetapi dia bisa terjebak dalam birokrasi yang sangat rumit dan penuh rutinitas seperti hamster wheel. Makanya kita jangan membuat jebakan untuk kita sendiri. Gitu. Saya garis bawahi bahwa Bapak Ibu sebagai pendatang baru berusia 15 tahun, kesempatan untuk mengambil posisi rel yang baru, ya. Tidak mengikuti rel yang lama, karena rel yang lama mungkin berbelit-belit, belak-belok dan seterusnya. Ini rel yang baru lebih pendek, harus berani gitu. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu tidak harus merujuk pada universitas-universitas besar. Bapak Ibu bisa membuat rujukan baru, menjadi trendsetter. Ini loh, berperguruan tinggi yang lebih baik, lembaga pendidikan tinggi yang lebih baik. Yang ketiga, kelincahan, fleksibilitas, dan kecepatan adalah kata kunci dalam dunia yang penuh disrupsi. Dunia berubah cepat, bukan semata-mata perubahan, bukan semata-mata change, bukan semata-mata radical change, tapi adalah disruption. Makanya keseharian itu penuh ketidakpastian. Kita bisa membuat planning ke depan, tetapi bisa jadi tiba-tiba dunia menyajikan sebuah landscape yang berbeda, tiba-tiba berubah. Siapa sangka akan terjadi pandemi yang meluluh lantakkan seluruh sendi-sendi kehidupan, ekonomi, kesehatan dunia. Tapi kita sebagai organisasi, sebagai negara harus lincah, fleksibel, dan cepat untuk menghadapi ini. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, organisasi seperti UBB ini, pikirannya rektor dan jajarannya harus seperti racing, seperti balapan.
seperti racing, seperti balapan mobil balap di off-road gitu. Jadi harus selalu tangkap melihat medan, harus pula tangkap melihat lawan gitu. Jadi kecepatan untuk melihat perubahan keadaan itulah yang sangat penting untuk dilakukan. Kalau sering saya katakan kita ini seperti harus berimajinasi berjalan di atas api, fire walking. Ya harus lincah, kalau enggak kebakar gitu. Kalau kita terpaksa harus berjalan di atas bara api, kita harus cepat sekali belok kiri kanan secara cepat supaya tidak terbakar. Kalau membara sebelah kiri kita lewat kanan, membara sebelah kanan kita lewat kiri dan seterusnya. Dan harus cepat, kalau lambat ketika kita akan mudah terbakar. Jadi fire walking itu menjadi sesuatu, smart shortcut itu adalah kata-kata kunci. Bukan hanya menjadi karakter pribadi, tetapi menjadi karakter organisasi. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saja ini harus kita jabarkan di dalam berbagai bidang. Saya tidak ingin menyampaikan semua ini sebagai resep tunggal, banyak sekali cara-cara, tetapi saya ingin sharing inspirasi saja. Misalnya di bidang pendidikan, ya kita fokus ke goalnya apa? Mahasiswa punya mampu terserap di dunia kerja, mampu meng-create kerja, sangat agile gitu ya, sangat kompetitif, karena memang dunia ini konteks misalnya dalam pasar tenaga kerja, banyak sekali pekerjaan yang hilang di era disrupsi, banyak job loss, walaupun banyak juga yang job gain. Jangan sampai kita mendidik mahasiswa kemudian dengan pengetahuan yang job loss, harus menyambut job gain, karena banyak sekali yang sudah pekerjaan yang hilang. Kita waktu kecil mengenal Pak Pos, sekarang udah nggak relevan lagi. Dulu kerjaan teller di bank banyak sekali, sekarang nggak lagi karena ada e-banking dan lain-lain ya. Dan ini banyak sekali jenis-jenis yang sudah berubah. Bahkan ke depan sopir yang nggak relevan lagi karena kita sudah auto vehicle misalnya gitu. Jadi kita harus memikirkan bahwa di bidang pendidikan kita memikirkan the future jobs. Bahkan pengetahuan kita harus berbicara dengan future knowledge, mendidik mahasiswa, memodali mahasiswa dengan future skill gitu. Nah, apa future skill? Future skill ya sangat dinamis, kita nggak tahu apa ke depan gitu. Tetapi misalnya di bidang teknologi telah mengenalkan banyak sekali otomasi. Tetapi pendidikan yang selalu relevan dimanapun kapan berada adalah yang namanya soft skill. Saya lebih suka menyebutnya sebagai essential skill. Critical thinking, design thinking, hybrid knowledge, leadership, management, dan lain-lain. Digital, ya, itu adalah sesuatu yang wajib ke depan yang harus dikuasai oleh anak-anak didik kita. Dan tentu saja experience menjadi penting. Mahasiswa tidak cukup berpengalaman menerima pendidikan dengan cara teaching, tetapi berexperience, magang. Itulah sejarah tentang merdeka belajar. Mahasiswa merdeka belajar kepada siapa saja, kapan saja. Kewajiban universitas untuk menghargai itu karena apa? Karena dia bisa menjadi pintar walaupun tidak mengikuti teachingnya dosen. Tetapi dosen adalah pendidik itu. Nah, di bidang riset tentu saja juga demikian. Bagaimana kita meng-create high-end produk, baik itu produk yang akademik maupun produk yang kontribusi untuk prosperity of the people, untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi tugas pendidikan tinggi bukan hanya publication, bukan hanya publikasi. Kalau kita mengikuti World Rank University di dunia, banyak sekali ada juga indikator-indikator World Rank yang mengandalkan kepada reputasi akademik. Tetapi misalnya banyak juga sekarang alternatif ranking yang mendorong bagaimana SDGs misalnya menjadi indikator penting untuk mengatakan sebuah universitas tinggi punya ranking tinggi atau ranking rendah. Jadi Bapak Ibu sekalian, end product, terus kemudian smart shortcut, selalu agile mengikuti perkembangan keadaan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu saja di era sekarang ini adalah era digital. Digital ini menjadi instrumen penting. Karena apa? Karena dia akan mempermudah banyak hal. Ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari.
Ya, ini adalah menjadi language baru, menjadi logic baru, bukan hanya skill, tetapi sudah menjadi logic baru. Mahasiswa bukan hanya harus tahu, harus menjadi smart digital user, menjadi pengguna digital yang baik, tetapi juga sebagian dari mereka harus menjadi digital spesialis, bahkan menjadi digitalpreneur, berkewirausahaan secara digital dan seterusnya. Dan itu harus kita fasilitasi. Mengapa? Karena mereka sebetulnya punya potensi luar biasa. Adik-adik yang junior, adik-adik mahasiswa itu adalah native digital. Saya ini generasi analog ini. Makanya saya selalu takut terlalu banyak intervensi kepada anak muda. Saya cenderung untuk memberikan ruang kepada anak muda menyampaikan pemikirannya, gagasannya. Karena apa? Karena dia tidak terbebani dengan pengalaman lama, dengan cara kerja lama. Dia langsung loncat dengan cara kerja baru. Dia tidak terbebani dengan logika analog. Dia native, lahir sudah digital. Nah, inilah mereka ini yang harus dipanggungkan. Itu yang tadi saya katakan di awal tadi, mengapa CEO baru banyak anak-anak muda. Pengalamannya pendek dalam tanda petik, tapi dia adalah seorang data analis misalnya. Dia seorang data scientist. Walaupun pengalaman usianya pendek, tetapi dia bisa mendrive, bisa mengambil pengalaman dengan orang lain dengan menggunakan artificial intelligence misalnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, universitas tidak mungkin bisa bergerak dalam dunia yang sangat agile ini tanpa kolaborasi. Kita pasti Bapak Ibu seharusnya senang sekali dengan kebijakan Kemendikbud, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dan seterusnya. Kesempatan ini harus dimanfaatkan. Jangan sampai karena biasa di dalam sangkar kemudian diberi kesempatan merdeka tidak berani merdeka. Tapi juga jangan sampai kita diam saja terhadap masih adanya sangkar-sangkar baru. Kita harus memberikan masukan kepada pemerintah. Karena ini Kampus Merdeka, Merdeka Belajar ini sebagai cara yang smart shortcut untuk mendidik mahasiswa dengan pengalaman yang baru, dengan cara yang baru. Karena banyak ilmu baru, banyak teknologi baru yang di luar kampus yang harus dimanfaatkan, harus digunakan oleh mahasiswa untuk mengembangkan diri. Konsekuensinya Bapak Ibu sekalian, organisasi universitas juga harus agile, harus fleksibel, ya, tidak kaku. SDM karakter kepemimpinan juga harus mengikuti, semuanya harus agile, harus fleksibel, harus smart shortcut, harus goal oriented. Jadi saya tidak ingin berlama-lama untuk menyampaikan ini, lain waktu kita bisa berdalam lagi. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat Dies yang ke-15, selamat Lustrum yang ketiga. Usia muda adalah anugerah karena Bapak Ibu punya kesempatan untuk melakukan lompatan kemajuan. Bukan cara maju dengan step by step, melakukan lompatan kemajuan. Mengambil rel yang baru, bukan rel yang lama yang sudah diikuti oleh pemain lama. Smart shortcut. Sehingga Bapak Ibu, Universitas UBB ini sebagai pendatang baru, sebagai latecomer, sebagai newcomer, bisa datang sampai tujuan lebih dulu. Dan itu semuanya memungkinkan, dan sebagaimana saya contohkan banyak perusahaan dunia, CEO dunia, bahkan nasional juga yang melakukan itu. Jadi selamat berjuang UBB, semoga bisa menemukan smart shortcut, jalan lebih cepat, melampaui yang lain, tidak menjadi mengikut, tapi menjadi trendsetter kemajuan ke depan. Bekerja untuk kemanusiaan dan kemajuan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan.